Yang ke-8 yang ke-80. Selamat hari ulang tahun, selamat Hari Bayangkara 1 Juli 2026 ini. Yang motonya adalah Polri untuk masyarakat. Oleh karena itu kita sekarang mendorong juga bahwa pihak Polri untuk lebih punya perhatian terhadap masyarakat, dan kami bagian dari masyarakat yang mengajukan tentang dokumen yang diduga palsu, yaitu milik Joko Widodo, dan itu bukan warga negara biasa, walaupun statusnya sudah menjadi warga negara biasa, tapi yang bersangkutan adalah mantan Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur DKI, mantan Wali Kota Surakarta. Jadi pejabat publik yang tentu saja dokumennya perlu diketahui oleh publik sehingga menjadi dokumen yang terbuka. Dan ini sudah diterima, surat tanda terima dari Barreskrim tentang surat dan lampirannya berupa bukti-bukti yang kami sampaikan. Adapun bukti tambahan pada hari ini, ya, tanggal 1 Juli 2026, itu ada 5. Jadi pada waktu tanggal 13 Mei yang lalu, kita mengajukan, melampirkan 6 bukti. Kemudian pada tanggal 4 Juni itu 5 bukti. Dan hari ini 5 bukti lagi. Dan insya Allah akan terus sesuai dengan temuan investigasi. Tim sudah 16. Tim pemburu ijazah palsu ini. Jadi sekarang sudah 16. Diharapkan pihak Barreskrim juga sudah menindaklanjuti gitu pada pembuktian hari ini, melalui pembuktian hari ini. Karena seperti dahulu juga pada waktu pengaduan masyarakat yang pernah dilakukan, itu pada tahap-tahap ketiga ini yang kemudian ditindaklanjuti. Kita berharap tindakllanjut pun sekarang dilakukan oleh pihak Barreskrim dengan membuat surat perintah penyelidikan. Gitu. Jadi langsung surat perintah penyelidikan, sehingga semua bukti-bukti kita akan diuji. Itu kan keterangan-keterangan diminta, kemudian dengan verifikasi lokasi dan seterusnya yang menjadi bagian kewenangan dari pihak Barreskrim, ya, atau penyelidikan pada awalnya mengenai laporan atau pengaduan masyarakat ini. Dan ini menjadi perhatian publik. Ini adalah perhatian masyarakat dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita tidak berharap kasus ini dibiarkan dengan begitu saja. Walaupun sudah ada pada bagian-bagian lain, tempat-tempat lain, itu juga melakukan hal yang serupa. Adapun 5 bukti yang kami sampaikan pada hari ini adalah, yang pertama, ini video, ya, keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi. Ya, sekaligus juga pernah jadi anggota KSP-nya di zaman Jokowi, Beator Suryadi, mengenai saat Wali Kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Itu penyampaiannya. Baru sewaktu gubernur dan presiden dikenal dan disebutkan sebagai alumnus UGM. Dan Beator menyebut tentang penggunaan ijazah milik Lumatno. Lumatno itu sepupunya Jokowi dan alumnus dari STIE Surakarta. Jadi ini yang pertama yang dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, video keterangan aktivis Solo. Aktivis Solo, ya, aktivis Malari 74, ya, dan dikenal memang sangat memahami peta Solo, yaitu Lilik Suryolawu. Dan dia menyebut 2 tokoh diduga terlibat ijazah palsu Jokowi, yaitu Ketua KPUD Surakarta, Eko Sulistyo, dan Rektor UGM Pratikno. Hal ini terkait dengan gelar Doktorades Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo. Itu saya kira disampaikan oleh Lilik Suryolawu, ya, sebagai bukti yang kita masukkan ke Barreskrim. Tolong ini ditindaklanjuti. Yang ketiga, video podcast Yulianto Widi Raharjo, mantan Ketua KIP DKI dan relawan Jokowi Ma'ruf
dengan Margi Syarif di Madiloh, ya, forum keadilan mengenai keanehan dan bermasalahnya berkas pendaftaran calon gubernur Jokowi di PDIP dalam pandangan beberapa aktivis PDIP. Jadi pada waktu itu pengajuan disampaikan oleh Jokowi dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan, tapi oleh pihak PDIP sendiri banyak aktivis yang kok begini dokumennya, gitu ya, baik fotonya maupun mungkin formatnya dan sebagainya lah. Itu ada keraguan saat itu. Hanya karena memang harus segera di launching dan harus dimenangkan Jokowi, akhirnya dokumen seperti itu tidak menjadi perhatian serius. Jadi itu penting, itu kita masukkan. Ya. Yang keempat, video konferensi pers tim Bon Jovi, ya, yang disiarkan Langkah Update, ya, soal keraguan atas legalisir salinan ijazah Jokowi oleh UGM dan KPUD tidak melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan itu. Berarti tidak sah pencalonan Jokowi. Jadi poin ini penting sekali, ya, konferensi dari konferensi persnya dari Bon Jovi, ya, yang memang melakukan gugatan di KIP, yang kemudian dia menyatakan bahwa dokumen itu dilegalisir oleh UGM, tapi janggal legalisirnya, gitu kan, termasuk tidak ada tanggalnya. Yang kita ketahui bahwa penetapan tanggal itu wajib menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 73 ayat 4B yang menyebutkan tanggal harus dalam legalisasi. Jadi jelas itu legalisasi kewajiban undang-undang. Ketika tidak ada, ya berarti tidak sah. Dan ini fatal sekali, gitu kan? Kalau dokumen tidak sah, berarti Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden tidak sah. Ini jadi-jadian. Itu poinnya. Di presiden jadi-jadiannya. Yang kelima, PDF putusan Komisi Informasi Pusat nomor 055/10/KIP-PSI-A 2025, khususnya mengenai fakta persidangan bahwa UGM tidak pernah melegalisir salinan atau fotokopi ijazah Jokowi dan tidak ada arsip tertinggal. Data bahwa KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat ternyata tidak melakukan verifikasi faktual. Artinya, salinan fotokopi ijazah pendaftaran Jokowi itu palsu. Dan ini dugaan kuat dibuat di Pasar Pramuka. Gitu, ya. Jadi ini poin kelimanya. Dan ini cukup penting sekali. Bahkan ini akan menjadi landasan buat kita semua melanjutkan perjuangan ini. Bahwa dokumen pendaftaran KPUD waktu menjadi wali kota Surakarta, dokumen yang dimasukkan untuk menjadi gubernur DKI, dan menjadi presiden 2 periode, itu tidak sah. Menurut UGM sendiri dalam pengakuannya menyatakan tidak pernah melegalisir. Artinya tidak pernah menerima permohonan legalisir. Bahkan tidak ada verifikasi dari KPU. Bahkan tidak ada permohonan verifikasi. Dan KPU juga menyatakan begitu, tidak pernah melakukan verifikasi faktual. Wih, cacat besar ini. Betul. Berarti memang gitu kan, ijazah atau salinan ijazah yang dimasukkan ke KPUD dan KPU Pusat untuk wali kota, gubernur, dan presiden itu jelas palsu. Itu jelas palsu. Jadi ini tidak perlu terlalu sulit gitu untuk membuktikannya, bahwa menurut UGM-nya sendiri bahwa dia tidak pernah melegalisir. Sementara yang didaftarkan yang dilegalisir. Berarti itu dokumen palsu. Dan kalau itu dokumen palsu, berarti produknya palsu. Berarti Jokowi wali kota palsu. Jokowi presiden palsu. Gubernur palsu. Jokowi presiden palsu. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami masukkan. Itu ke pihak Barreskrim. Nah, diharapkan masa dokumen segini penting
informasi begini penting tidak ditindaklanjuti. Begitu. Oleh karena itu, maka di Hari Bayangkara ini, gitu kan, kita mendorong pihak kepolisian untuk bertindak lebih presisi, Kasih kado buat masyarakat. objektif, beri kado masyarakat sesuai dengan motonya, yaitu Polri untuk masyarakat. Buktikan bersama kita tim pemburu ijazah palsu ini berusaha mendorong untuk itu. Insya Allah ini bukan terakhir, ini akan kita lanjutkan dengan bukti-bukti berikutnya hasil dari investigasi kita bersama. Saya kira sebagai pengantar dari saya seperti itu ya. Lanjutannya nanti Pak Heru ya, Pak Heru Purwanto SH ya, UI Watch. Setelah itu Pak Marwan, Pak Ustadz Effendi ya sebagai pihak yang pengadu masyarakat. Kemudian Pak Mur ya, Laksamana pertama ya, Muryono Aladin, itu beliau TNI yang selalu mendampingi kita. Tapi masih punya pengaruh. Dan nanti Pak Marwan, gitu kan, nanti lanjutkan Ustadz, Apri, Pak Buyung dan yang lain-lainnya, ibu-ibu juga diharapkan ada yang memberi kata-kata untuk menjadi perwakilan dari perjuangan kita supaya bisa sukses perjuangan ini, membuktikan kita terus mendesak elemen-elemen kepolisian untuk segera melangkah. Dan ini kebetulan ada juga dari Tasikmalaya, ibu-ibu ya, Mama, maka nanti salah satu bisa mewakili menyampaikan ya aspirasinya bahwa Tasikmalaya ikut berjuang dan bergerak. Membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu dan Widodo adalah Joko Widodo adalah wali kota, gubernur, dan presiden palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ke-16 alat bukti yang sudah kita sampaikan ke Bareskrim dalam 3 tahap ini sebenarnya sudah beredar luas di masyarakat. Di media sudah ada. Tapi memang kita sengaja menyampaikan ini secara formal ke Bareskrim agar menjadi dorongan untuk para petugas agar bekerja sesuai dengan slogan mereka yaitu presisi. Apalagi pada hari ini, di Hari Bayangkara ini dengan slogan Polri untuk masyarakat, sekarang kami minta bukti bahwa kami masyarakat yang melakukan pengaduan ini juga perlu dilayani sesuai dengan slogan Anda. Kami dari UWAS selalu terus mengingatkan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Profitas, Justisia. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rustam Effendi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali lagi untuk melaporkan ke Bareskrim yang dimana tempat ini menjadikan saya tersangka. Pertama kalinya saya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya betul. Hari ini saya nyatakan lagi ijazah Jokowi palsu lagi. Karena apa? Karena diduga kuat pembuatnya Eko Sulistyo. Otak intelektualnya adalah Pratikno. Di mana saya investigasi, kawan-kawan lain ada lagi yang menyatakan akan mendukung saya, meminta saya terus melawan karena ini memang palsu dan dia akan tampil, akan ngomong pada waktunya. Artinya siap-siap saja Pak Jokowi, Eko Sulistyo dan Pratikno jangan bohong-bohong lagi. Karena apa? Dari ijazah yang didapatkan oleh tim-tim lain ada keraguan, tanggalnya nggak ada. Stempelnya juga meragukan, legalisirnya nggak ada. Kalau saya meyakini, diduga kuat legalisir dan stempel itu buatan pasar pramuka. Jangan-jangan dari sendal jepit bikinnya tuh. Stempel yang bikinnya 15.000. Nah, jadi artinya untuk di persidangan nanti saya meminta kepada jaksa dan hakim untuk melihat, benar-benar melihat bahwasanya apa yang didakwakan mengenai ijazah ini, kami punya aktornya, kami punya saksinya, orang-orang yang tidak bisa dihilangkan kecuali dibunuh gitu ya. Karena kalau tempat itu sama Jokowi pasti bisa dimusnahkan. Seperti halnya KM 50, pasar pramuka, berkas-berkas yang lain pasti akan dimusnahkan.
Karena apa? Karena ini adalah kejahatan terstruktur. Ya. Tidak mungkin berkas itu disimpan. Tapi kebusukan tidak akan bisa disembunyikan. Tidak akan bisa dibungkus. Biar gimana pun pasti akan tercium. Artinya banyak kawan-kawan kami, aktivis yang betul-betul tahu bahwa ijazah itu dibuat di pasar pramuka. Dan di kalangan kami sendiri, ijazah ini hanya jadi tertawaan. Karena mereka tahu, udahlah, lu dikerjain tuh sama Eko. Yang buat itu Eko. Nah dari situlah kami meyakini bahwa ijazah itu memang betul-betul palsu. Jokowi adalah presiden palsu, gubernur palsu, wali kota palsu. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan kejahatan Jokowi, yang dimana hari ini walaupun dia sudah tidak berkuasa lagi, tapi dia ingin seolah-olah berkuasa lagi. Iya. Dia keliling-keliling, padahal di Lampung dia sudah ditolak. Mungkin nanti sebentar lagi di Tasik ditolak. Di Jawa Barat dan lain-lainnya. Karena rakyat makin cerdas. Semakin Jokowi menyembunyikan ijazah itu, rakyat makin yakin ini pasti ada yang sembunyikan. Jokowi pasti berbohong. Pasti itu kumisnya bukan kumis Jokowi. Pasti bibirnya bukan bibir Jokowi. Kacamatanya bukan kacamata Jokowi. Giginya juga bukan gigi Jokowi. Nah, jadi tampangnya bukan tampang Jokowi. Bisa aja itu tampangnya si... Nah, banyak orang yang melihat itu. Nah, ada juga yang melihat bahwa itu Jokowi itu memang ada. Memang kuliah. Tapi bukan Jokowi yang ini nih. Jokowi yang giginya ginsul, bukan. Iya, giginya. Nah, jadi saya melihat memang Jokowi sangat pintar untuk berbohong. Sangat pintar untuk membuat seolah-olah ini asli. Seolah-olah di UGM asli. Seolah-olah di polisi asli. Tapi kejahatan kebohongan tidak akan dapat ditutupi. Oleh karena itu saya berharap rakyat Indonesia untuk melawan Jokowi. Karena 10 tahun Jokowi berkuasa merusak Indonesia. Merusak hukum. Merusak segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Laksma Muryono Aladin, Purnawirawan TNI Angkatan Laut yang menyertai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama teman-teman membersamai pejuang-pejuang kita, Bang Rizal Fadila, Pak Heru, dan Ustaz Rustam Effendi, dalam rangka mereka mengadukan ke Barreskrim tentang tokoh-tokoh yang mungkin diduga terlibat di balik pembuatan ijazahnya Jokowi. Jadi yang pertama adalah pada hari ini muncul tokoh baru yang selama ini tidak pernah disinggung, yaitu Pratikno dan Eko Sulistyo, dan secara resmi sekarang dilaporkan. Diduga mereka adalah aktor intelektual dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Kemudian yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadilah, poin nomor 4, bahwa legalisasi dari ijazah ketika mendaftarkan di KPD Solo, KPD DKI, di KPU Pusat ketika jadi presiden, itu tidak sah legalisasinya. Delegalisasi tapi tidak sah. Sesuai dengan undang-undang sampai disebutkan, dan juga melayani dari Permendiknas nomor 59 pasal 5, bahwa semua ijazah legalisasinya harus mencantumkan bla bla bla, itu sudah ada. Yang tahu, yang tidak ada adalah tanggal, bulan, tahun, tidak ada. Dan ijazah yang dipakai di KPD Solo, KPUD DKI, dan KPD Pusat kami sudah punya. Dan fotokopi kami miliki. Semua kita miliki, Pak. Jadi kita pasti menang ini. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Ini kalau tidak ada permainan, insya Allah kita pasti menang. Karena sudah ada di tangan. Semua fotokopi yang dipakai untuk pendaftaran di Solo, Jakarta, dan Pusat kami sudah memiliki. Ini atas bantuan, atas dedikasinya Pak Bonatua sudah yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Jadi tidak mempunyai ijazah tulisan di buku yang seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya tadi yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa pada hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, bahwa polisi untuk masyarakat, mari Pak Polisi buktikan bahwa Anda profesional, Anda betul-betul untuk
kemaslahatan masyarakat, bukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk elit-elit tertentu, bukan untuk mantan presiden yang jelas-jelas palsu. Itu yang kita harus minta bukti dari bapak-bapak kepolisian. Mohon segera dilakukan tahap penyelidikan ya, Pak ya, supaya terbuka. Ini bukan untuk kita, tapi untuk rakyat seluruhnya. Supaya kita meyakini bahwa ijazah itu ada apa tidak, ada palsu apa asli, ya, sehingga kita tidak terjadi kegaduhan di negeri kita ini dan pecah belah ya. Kita masyarakat terpecah belah akibat dari kegaduhan ijazah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan apa yang disampaikan rekan-rekan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Marwan, Dr. Marwan Batubara, salah satu presidium GMKM. Banyak. Tapi banyak banget. Banyak banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal keaslian dari ijazah Jokowi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dua lembaga penting yang sangat berperan untuk bisa membuat terjadinya pembuktian bahwa ini asli atau tidak itu adalah pertama itu UGM, kemudian yang kedua itu adalah Polri. Kalau dua lembaga ini bekerja sesuai dengan aturan, dengan prinsip-prinsip moral, maka urusan ini sudah selesai sejak 3-4 tahun yang lalu. Nah, masalahnya kalau kita bicara UGM, ternyata misalnya rektornya tersandra, ya, bagian dari pendukung Jokowi. Polri juga sama, bagian dari pelindung Jokowi. Padahal menurut Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, ada 3 fungsi utama dari Polri itu. Pertama, menegakkan keamanan, ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, melindungi, mengayomi masyarakat. Ternyata yang dilindungi, diayomi itu Jokowi misalnya. Nah, ini sudah sangat melanggar prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang berlaku. Jadi, karena itu, dua lembaga ini sebetulnya ada bosnya. Siapa bosnya? Bos paling tinggi. Siapa itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo harus menertibkan Polri, menertibkan UGM, misalnya lewat Menteri Mendikti. Ya, jadi saya kira urusan kita bisa selesai dengan cepat. Masalahnya, cengkeraman Jokowi terhadap dua lembaga penting penentu asli tidaknya ijazah Jokowi ini masih kuat. Sebaliknya, Pak Prabowo, kita tidak tahu kenapa kok bekerja setengah hati, tidak mau menuntaskan. Sekaranglah waktunya Pak Prabowo itu head to head dengan Jokowi. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, rakyat, dan dua lembaga yang sangat penting negara ini, yaitu UGM dan Polri. Jadi itu saya kira. Nah, terakhir saya menghimbau masyarakat untuk tidak pernah berhenti sampai ini nanti selesai. Kita harus terus bersuara. Terserah mungkin yang dengar cuma berapa orang, tapi atas keyakinan kita ini adalah dalam rangka menjalankan perintah nahi mungkar dari Allah, maka kita ikhlaskan untuk terus bersuara agar kejahatan sistemik yang melalui bisa aman karena melakukan pendekatan kekuasaan, politik mungkin dengan oligarki dan sebagainya, dia bisa aman. Tapi percayalah, nanti ada saatnya si pembuat ijazah palsu ini akan, saya kira bisa berada dalam posisi yang sehina-hinanya, gitu ya. Mudah-mudahan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir di lokasi ini, di tempat ini. Tempat yang bersejarah bagi bangsa untuk menentukan apakah dokumen-dokumen milik Jokowi itu asli atau palsu. Saudara-saudara semua,
Sudah 16 bukti yang disampaikan, yang kami sampaikan ke Baris Krim ini. Bukti apa lagi yang diperlukan? Hanya satu yang tidak bisa kami buktikan, bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu tidak bisa buktikan. Oleh karena itu, segeralah Baris Krim, kepolisian segera melakukan tindak lanjut dari laporan ini. Karena kami rasa hanya satu itu yang tidak bisa kami penuhi, menemukan ijazah asli Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Meno ada, Ibu Meno? Bu Meno. Oh iya, RM, Bu Meno. Bu Meno dulu, Bu Meno. Setelah Bu Meno dari Tasik. Ya, baik. Banyak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita di sini berapa kali ya Pak? Tiga kali, yang harusnya sih kalau udah 3 kali itu mudah-mudahan setelah ini ada realisasi ya, apa yang kita laporkan, kemudian yang terduga harusnya dipanggil atau ada proses lanjutan lah. Karena di sini khususnya untuk polisi, masyarakat sebetulnya sedang melihat. Karena di dalam kasus ijazah ini terlihat sekali keberpihakan dari institusi Polri yang sepertinya berpihak kepada pihak Solo, yaitu mantan Presiden Jokowi, yang akhirnya semuanya itu dibuat lama, dibuat menjadi lelah gitu ya. Tapi ini aja, kita di sini cuma kasih tahu kalau kita tidak ada rasa lelah. Tidak ada rasa lelah kalau memang itu berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, dan hanya itu aja yang aku sampaikan. Dan untuk besok adalah sidang pertama Dr. Tifa. Kita semua akan dukung dan meminta kepada majelis hakim untuk bertindak fair dan transparan, karena ini adalah bisa jadi merupakan sejarah dari bangsa ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari Ibu Tasik, Ma Tasik Malaya. Mangga siapa ini? Bu Mayati. Oh, sampai jatuh. Udah pegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Yati dari Kota Tasikmalaya. Di hari Bayangkara ini yang 80, saya ucapkan semoga sukses kepada Baris Krim untuk menindaklanjuti kasus yang berkenaan dengan Pak Jokowi. Karena kasihan seluruh masyarakat Indonesia ini dibenturkan satu sama lain, terutama untuk dunia pendidikan, kasihan UGM, kasihan semua masyarakat Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Pak Jokowi, dan istilah berbohong. Dan kami semua mungkin akan menyaksikan seluruh rakyat Indonesia. Kasihan anak-anak bangsa yang sudah berjuang. Itu aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Ustadz Ismet. Ya, Ustadz Ismet. Ustadz Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sebagai rakyat berupaya untuk kesaksian kaliannya membongkar ijazah Jokowi yang diduga palsu dan bahkan mungkin